Halo Ibu, kali ini Batime mau ceritain anime Majutsushi Kunon wa Miteiru, di mana ada anak yang terlahir buta, depresi dengan takdirnya. Terus berubah drastis 180 derajat habis belajar sihir. Dengan tujuan bisa bikin bola mata biar dia bisa ngeliat. Gak cuman itu, dia ini juga seorang penggombal yang handal. Anak ini namanya Kunon. Karena dia terlahir dengan kutukan Hiroskar, dia jadi terlahir buta. Awalnya sih dia ngerasa depresi. Tapi waktu dia udah belajar sihir, dia jadi ngerasa kalau dengan bantuan sihir airnya, dia bakalan bisa ngeliat. Sekarang Kunon jadi penasaran tentang apa yang biasa dilihat sama orang-orang. Apalagi dengan isi sandwich yang biasa dia makan. Ini rumput ya? Emang kamu kambing? Maid ini namanya Iko. Iko jelasin semua makanan yang lagi dimakan Kunon. Coba tebak ini apa? Gajimu mau kupotong. Udah selesai makan, kegiatan Kunon selanjutnya buat dibacain buku. Sekarang Kunon minta dibacain tentang sejarah Ksatria Suci Historuglia. Waduh, mana belum pernah ku baca lagi. Udah, ngarang aja. Zaman dulu terjadi perang antara pahlawan dan Raja Iblis. Sang pahlawan sih bisa ngalahin Raja Iblisnya, tapi dia kehilangan satu lengan dan kakinya. Gara-gara itu, keturunan Histor ada kemungkinan lahir dengan kondisi tanpa tangan, kaki, atau buta. Orang-orang nyebut anak-anak ini sebagai reinkarnasi sang pahlawan. Terlepas dari hal itu, Kunon bakal ngembangin sihirnya sampai dia bisa ngeliat. Tapi masalahnya, baru ngeluarin 40 sihir aja dia udah pingsan. Kunon sih sadar kalau staminanya masih kurang. Jadi, Iko ngasih saran ke Kunon buat belajar pedang. Makasih ya Iko. Nggak butuh makasih, butuhnya naik gaji. Besoknya, habis latihan pedang, Kunon lanjut buat latihan sihir. Guru sihir ini namanya Jenny. Sekarang, Kunon bisa nguasain sihir Aori yang diajarin Jenny sebelumnya. Padahal Jenny baru sedikit ngajarin loh. Apa anak ini jenius? Di tempat lain, ada putri raja yang namanya Mirika. Dia ini tunangannya Kunon. Di sini, dia harus pergi buat ngunjungin Kunon. Mirika sih sebenarnya nggak mau. Ya, soalnya dia nggak suka lihat Kunon yang nggak ada semangat hidup. Tapi waktu sampai, kok mukanya cerah banget? Terus Kunon pamerin sihir yang udah dia pelajari. Jelas, ini bikin Mirika jadi seneng banget lihat Kunon yang ceria. Jenny yang lihat perkembangan Kunon yang gak masuk akal malah jadi minder. Ya gimana enggak, dia aja gak bisa buat 7 bola air kayak Kunon. Tapi demi bisa bayar tagihan, Jenny tetap berusaha buat ngajarin sihir ke Kunon. Besoknya, Jenny pengen Kunon coba sesuatu. Siap cantik. Terus Jenny nyontohin buat modifikasi sihirnya. Dia buat 2 bola air, yang satu dingin dan yang satunya lagi panas. Jadi, sihir air bisa dimodifikasi berdasarkan bentuk, warna, rasa, dan komposisinya. Yang bisa ngasih ciri khas buat bedain setiap penyihir dan bakat mereka. Langsung aja, Kunon coba modifikasi sihirnya, dan nyuruh Iko buat cobain airnya. Nggak ada kopi, jangan ngelunjak ya. Lihat Kunon yang berhasil menguasain modifikasi sihirnya sekali coba. Bikin Jenny malah makin minder. Apalagi dibuat ini semalaman tanpa tidur. Besoknya, waktu Kunon coba pakai Aori, dia ngerasa bisa ngeliat warna. Kalau bohong ketendang ya. Beneran kok, coba buktiin lo gitu. Terus Kunon coba tebak warna apelnya. Ya, karena dia belum pernah lihat warna, jadi dia belum tahu sama warna. Tapi dia bisa tahu kalau ada 3 apel dengan warna yang sama dan 2 apel dengan warna yang sama. Ternyata kamu nggak bohong ya. Iko langsung laporin hal itu ke ayahnya Kunon. Biarpun Kunon belum belajar huruf, tapi dia bisa tahu gambar yang ada di buku. Di sini ayahnya sih nyaranin Kunon dan Iko buat balik ke rumah utama. Tapi Iko sih nolak. Soalnya dia takut dengan berubahnya lingkungan itu bakal ngehambat perkembangan Kunon. Ayahnya juga ngerasa itu hal yang bagus. Naikin gajiku lah. Kunon yang pengen kasih kejutan ke Jenny buat bola merah yang besar. Tapi yang datang malah keluarganya. Dengar suara ibunya, Kunon malah kehilangan fokusnya. Dan buat badannya dan Niko jadi warna merah. Ibu. Jangan bikin ibu takut dong. Ya, soalnya Kunon kan nggak tahu kalau merah juga jadi warna darah manusia. Di usianya yang udah 9 tahun, ayahnya pengen sekolahin dia. Terus nyuruh kakaknya yang namanya Exio buat jagain Kunon di sekolah nanti. Biarpun Exio punya trauma yang bikin Kunon celaka, dia setuju buat jagain Kunon sekolah nanti. Kunon yang diajarin sama Flora sekarang udah bisa menyelesaikan materi yang diajarkan di sekolah bangsawan. Malamnya, Kunon dan Iko pergi ke rumah utama buat ketemu ayahnya. Pas sudah sampai, Ixio ngerasa kalau Kunon udah banyak berubah. Apalagi dia sekarang udah bisa jalan sendiri tanpa bantuan orang lain. Soalnya dia bisa ngerasain kondisi lingkungan sekitarnya dengan sihirnya. Di sini ayahnya nawarin dia buat masuk sekolah.
Tapi Kunon sih nolak, soalnya dia gak mau ngerepotin orang lain. Ya, sebenarnya sih dia udah terdaftar di sekolah bangsawan. Karena kondisi Kunon yang istimewa, jadinya sekolah bersifat opsional buat dia. Aku mencium bau-bau nepotisme. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Di sini ayahnya minta Kunon buat mikirin Mirika. Soalnya kalau dia nggak menuhin kewajiban sebagai bangsawan, takutnya anggapan orang-orang bakal jelek tentang Mirika. Karena hal ini, Kunon jadi setuju. Ya, ayahnya sih minta dia bukan buat sekolah bertahun-tahun, tapi cuman buat bisa ikut ujian naikkan tingkat. Supaya dia bisa dapat ijazah dan gak jadi orang yang pelenger. Kelihatannya gampang, kan kamu nggak bisa lihat. Langsung aja, ibunya mau siapin semua kebutuhan Kunon sekolah nanti. Sebelum Iksio ikut pergi, ayahnya ngingetin dia kalau dia harus ada di dekat Kunon dan Mirika buat jagain mereka. Waktu mau berangkat, dengan penutup mata, jubah, dan tongkat yang baru, Kunon siap buat pergi ke sekolah. Mirip banget sama pangeran. Shh, jangan dibongkar dong. Cringe banget sih mereka. Di jalan, Iksio sih masih khawatir dengan Kunon. Tapi sekarang, Kunon udah baik-baik aja. Apalagi dia bakal nahlukin semua cewek di dunia ini. Ini pasti pengaruh buruk si Might. Pas udah nyampe di sekolah, mereka disambut sama Mirika. Dasimu lucu banget sih. Lebih lucu kamu kok. Apaan sih mereka ini? Di tempat lain, ada guru mereka yang namanya Kas. Dia dapat kabar kalau Kunon ini anak yang pemalu dan punya hero scars. Tapi waktu dia lihat Kunon langsung, penampilan dan sifatnya beda jauh. Halo wanita cantik. Yang begini introvert. Gak lama, bel masuk bunyi. Di sini, Iksio dan Mirika bakal masuk ke kelas, sedangkan Kunon didampingin sama Kas. Terus Kunon dikasih tahu, berkat ayahnya dan raja, dia bisa jalanin ujian lebih cepat dari murid lain. Tapi Kunon malah minta maaf ke Kas, soalnya karena ayahnya dan raja sahabatan, mereka ngelakuin tindakan nepotisme di sekolahan ini. Pura-pura nggak denger ah. Terus mereka mulai ujiannya. Biarpun Kunon gak berhenti ngoceh waktu ujian, dia bisa dapat nilai sempurna di semua ujiannya. Waktu makan siang, Kunon dan Mirika ketemu sama Pangeran Lyle, kakak dari Mirika. Di sini, Lyle pengen gangguin Kunon. Terus muncul Iksio yang pengen lindungin Kunon. Kunon di sini pakai sihirnya diam-diam, terus ngarahin air di celana Lyle. Ih, udah gede kok ngompol. Aku nggak ngompol kok. Saking malunya, Lyle pergi ninggalin mereka. Mampus lu. Lyle lakuin itu buat ngalangin mereka. Lyle yang seorang pangeran ke-6 dan Mirika yang seorang putri ke-9 secara hierarki ada di bawah Lyle. Tapi karena dia tunangan sama Kunon sang hero Scar, jadinya status Mirika naik dengan pesat. Sebelum mulai ujian terakhirnya, Kunon latihan sihir dengan Jenny. Sekarang Kunon udah bisa ngubah tekstur airnya. Emang jago kamu, lebih jago kamu kok. Terus sorenya, Kunon pergi ke sekolah dan jalanin ujian dengan siswa lain. Waktu ujian mau dimulai, Lyle bikin ulah lagi. Tapi Kunon malah kenalin diri ke Lyle. Apalagi dia kenalin diri sebagai adik ipar. Jangan so akrab ya. Kunon juga muji Lyle di depan semua orang, yang bikin dia jadi salting sendiri. Dan hasil ujiannya, mereka semua bisa lulus. Selamat ya sayang, kamu juga ya sayang. Selesai ujian, Kunon dan Iksio balik duluan. Kasih anggap Kunon ini unik dan cerdas. Cuman banyak bacot aja sih. Biarpun udah dapatin ijazah kelulusannya, Kunon tetap belajar sihir dengan Jenny. Kunon udah bisa ngelakuin semua yang diajarin sama Jenny. Terus dia pamerin sihirnya yang bisa buat burung dari air. Hilang sudah kerjaanku. Selesai latihan, Jenny jujur ke Kunon. Sebenarnya, Jenny cuma bisa ngajarin sihir dasar. Dan semuanya sudah bisa dikuasain sama Kunon. Jadi, Jenny ngerasa udah gak ada lagi yang bisa diajarkan. Apalagi, dia harus putar otaknya buat bisa ngajarin Kunon hal yang baru. Kunon sebenarnya udah tahu kalau Jenny coba nipu dia. Tapi, berkat Jenny, Kunon sekarang punya tujuan dan semangat. Biarpun gitu, Jenny ngerasa bersalah dan gak bisa lagi ngajarin Kunon apa-apa. Apalagi sekarang, Kunon lebih jago daripada dia. Gak cuma Jenny, Flora juga ngundurin diri. Soalnya, sekarang Kunon udah resmi lulus dari sekolah bangsawan. Iko juga nanti pasti bakalan ninggalin dia kalau udah dapat calon suami. Gak akan kurestui. Pas makan malam, Kunon ngasih tahu kalau Jenny udah ngundurin diri. Terus Iksio ngasih rekomendasi guru sihir baru buat Kunon. Apalagi Saranin ini seorang Royal Sorcerer. Ya, soalnya Royal Sorcerer cuma bisa diperintah langsung sama raja. Gak cuman itu, gak sembarang orang bisa ngubungin Royal Sorcerer. Di sini, Kunon punya ide buat ikut ayahnya ke istana. Terus Kunon pura-pura sesat dan para Royal Sorcerer nolongin dia dan angkat dia jadi murid.
Rencana sempurna, dasar anak halu. Tapi berkat ibunya yang mohon ke ayahnya ya diluluh dan bakal coba nanya ke raja. Gak lama, Kunun dapat izin bisa pergi ke Black Tower sendirian. Soalnya para penyihir kerajaan tertarik sama Kunon. Apalagi, sekarang dia bisa buat kucing yang mirip banget dengan aslinya. Ini beneran dari air. Pas sampai, mereka disambut sama Raisa, putri kedua raja. Halo kakak ipar. Raisa malah salpok sama kucing yang digendong ayahnya. Yang padahal itu terbuat dari sihir Kunon. Lihat itu, Raisa kaget dengan kehebatan Kunon. Terus Raisa ajak Kunon ke Black Tower. Di jalan, Raisa pengen jelasin sesuatu ke Kunon. Belum juga mulai dijelasin, Raisa udah dicar pertanyaan tentang sihir sama Kunon. Bacot banget sih ini anak. Padahal dia mau kasih tahu kalau di kerajaan ini ada 7 pangeran dan 10 orang putri. Di kebanyakan negara sih tahta dikasih ke pangeran pertama. Tapi di Huklia beda. Tahta bisa dikasih ke semuanya tergantung pencapaian mereka. Jadinya Raisa khawatir kalau Kunon bakal terseret ke perebutan tahta ini. Ya Kunon sih cuek masalah itu. Dia lebih tertarik dengan kekuatan sihir yang berasal dari Black Tower. Kunon yang udah gak sabar pakai sihir air yang dibekuin ke sepatunya biar bisa cepat sampai. Aku mau dong. Buat kakak cantik apa sih yang enggak? Raisa malah kesenangan pakai sihir Kunon. Mau dikejar sang penjaga juga nggak peduli tuh. Ya ujung-ujungnya sih bisa ketangkep sama Dario. Terus mereka sampai ke Black Tower. Di sini Kunon ketemu sama Londimonde, Grandmaster penyihir kerajaan. Aura sihirnya sih kuat banget ya. Londimonde lihat tanda sihir Kunon yang ada di bintang 2 elemen air. Di dunia ini ada 7 jenis tanda sihir. Setiap tandanya punya 5 bintang. Raisa juga ada di bintang 2 elemen angin. Tapi Kunon ngerasa dengan kepadatan aura sihirnya, sang Grandmaster pasti udah lebih dari 3 bintang. Betul banget, aku bintang 4. Biarpun ini pertama kalinya Kunon dengar soal tanda sihir, dia nggak kaget dengan tingkatan sihir Londimonde. Ternyata perbedaan peringkat nggak terlalu pengaruhin sihirnya. Perbedaan jelasnya ada di jumlah kekuatan sihirnya. Londimonde tertarik dengan Kunon jadi pengen kasih dia ujian dengan coba kendaliin sihir Victo. Soalnya sihir air nggak cuma dibuat dan dimanipulasi, tapi bisa juga dipakai buat kendaliin air yang sudah ada. Kunon langsung coba buat kendaliin sihir air Victo. Awalnya sih dia kesulitan, tapi akhirnya Kunon bisa kendaliin 2 bola air Victo. Kunon sih ngiranya dia bakal gagal. Padahal sebaliknya loh, dia dianggap hebat karena bisa ambil 2 bola air dari penyihir kerajaan kayak Victo. Apalagi semua orang pengen jadi dia murid. Tapi Londimonde pengen coba beberapa hal dan pengen cobain sihir Kunon. Asik banget gila. Gantian dong, dasar bocah tua. Gak cuman keluarin trampolin air, Kunon juga keluarin boneka sihir. Biarpun mirip banget dengan aslinya, tapi gerakannya masih belum sempurna. Kunon juga pernah coba bikin boneka sihirnya terbang. Ya, tapi gerakannya kaku banget. Coba lihat. Tapi itu malah bikin heboh satu istana. Kamu lagi ya? Maafin kami. Londimonde yang puas lihat sihir Kunon pengen milihin penyihir terbaik buat jadi gurunya. Hore! Kunon juga ngasih tahu kalau tujuannya belajar sihir buat bikin bola mata dengan sihirnya. Pas ayahnya mau pulang, dia kelihatan murka. Ya gimana enggak, soalnya Kunon udah 2 kali bikin ulah di istana kerajaan. Bukan aku kok. Tapi baru juga tinggal ayahnya, mereka lakuin eksperimen lagi. Dengan gabungin sihir mereka berdua dan terbang ke tempat Mirika. Pas sampai, mereka malah ke gap sama Dario. Gak ada kapoknya ya kalian? Gak sengaja kok. Mirika yang mau ngedate sama Kunon kelihatan gugup banget. Tapi waktu dikabarin kalau Kunon udah datang, dia langsung kelihatan sok cool. Terus mereka makan malam bareng. Di sini, Matt Mirika awalnya kagum sama sikap Kunon. Tapi lama-lama waktu dia denger bacotan Kunon, Matt ini ngerasa kalau Kunon ini sedikit aneh. Terus Kunon ngomong serius ke Mirika. Kalau sekarang mereka cuma bisa sekali makan bersama. Tapi ke depannya kalau udah nikah mereka bakal bisa kayak gini setiap hari. So sweet. Pas sudah balik ke rumahnya, Iko malah gangguin Kunon yang lagi buat laporan. Cuman buat diminta bantu cucian. Beberapa hari kemudian, Kunon dapat surat dari menara sihir tentang guru barunya. Yang bakal jadi gurunya, Zeon sang Royal Sorcerer. Iko yang tahu ini jadi semangat banget. Ya gimana enggak, soalnya Zeon ini terkenal sebagai penyihir yang ganteng. Harus perawatan dulu biar glowing. Lumayan gila. Di istana, Mirika dan Raisa pengen pergi ke rumah Kunon. Biar Zeon mau ikut dengan alasan nganterin Mirika. Tapi pas mau berangkat, mereka malah dicegat sama 2 putri lain yang iri sama Mirika. Ya untungnya ada Raisa yang bisa ngusir mereka. Pas Mirika udah sampai, Kunon langsung ngeluarin gombalan mautnya. Dasar bocah banyak bacot.
Terus Zeon ikut turun dari kereta. Apalagi aura sihirnya pekat banget dan besar banget ibaratkan kayak madu. Boleh aku panggil guru madu? Bacot. Zeon kesini cuma buat mastiin kekuatan sihir kunon. Langsung aja dia ngetes pengetahuan sihir kunon. Ya kunon sih bisa jelasin apa yang ditanyain sama Zeon. Apalagi dia udah bisa sampai section 32 dengan belajar sendiri. Zeon jadi lumayan kagum dengan Kunon. Terus Zeon pengen lihat langsung sihir Kunon dengan ngasih tes buat hancurin dinding tanah buatannya dengan sihir. Tapi sebelum mulai, Zeon minta buat dibikinin ranjang air. Gak sampai 5 detik, Zeon malah langsung ketiduran. Kunon coba analisa sihir Zeon. Kelihatannya sih simpel, tapi kepadatan sihirnya luar biasa. Apalagi ini kristal sihir majemuk yang dibuat dengan lebih dari 40 section. Jadi setiap penyihir bisa buat berbagai mantra dengan lingkaran sihir. Dan tiap lingkaran sihir itu jadi dasar tiap mantra. Sedangkan sihir majemuk berdasarkan lingkaran sihir yang dibagi dan disusun ulang. Kunon sih udah tahu cara hancurin batunya. Jadinya dia bakal nungguin sampai Zeon bangun. Malah ketiduran sampai sore. Langsung aja, Kunon coba hancurin batunya dengan arubu. Dia buat air sabun biar tanahnya jadi rapuh waktu kebanyakan nyerap air. Zeon kagum dengan keputusan Kunon buat milih sihirnya. Dan dia mutusin buat jadiin Kunon muridnya. Beruntung banget Kunon, udah dapat guru hebat, dia juga dapat tunangan yang cantik. Apalagi habis jadi murid Zeon, Kunon bakal berkembang pesat dan otomatis derajatnya juga bakal naik. Sedangkan Mirika cuman gitu-gitu aja. Untungnya Kunon tetap dukung Mirika. Ganteng doang tapi nggak peka. Sok jual mahal terus di ghosting. Tapi dia tetap keren kok. Banyak bacot. Gak lama mereka mulai pelatihannya. Apalagi Kunon udah gak sabar buat belajar hal baru dari Zeon. Tapi bukannya latihan sihir, Kunon malah disuruh buat nyalin semua catatan Zeon. Kejam banget. Terus dia nyuruh yang lainnya buat keluar. Bikinin aku kasur air. Dasar tukang tidur. Mirika yang kepikiran sama omongan Zeon sebelumnya juga gak mau kalah dan pengen ngembangin dirinya. Zeon nyuruh Kunon nyalin catatannya biar Kunon bisa dapat pengetahuan yang bisa buat dia berkembang. Soalnya kalau cuma dari buku, yang didapat cuma informasi. Selesai latihan, Zeon ngasih tugas buat menyelesaikan nyalin catatannya sebelum pertemuan selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Kunon datang ke Black Tower buat lanjutin latihannya. Terus Zeon ajak Kunon ke ruangannya. Pas masuk, dia semangat banget lihat semua catatan Zeon tentang mantra-mantra yang belum pernah dia coba. Terus dia nunjukin alat sihirnya yang baru aja dia kembangin. Fungsi alatnya sih sebenarnya kayak oven gitu. Tapi alatnya masih belum sempurna. Karena sihir tanah Zeon bisa membentuk wujud tapi sulit buat bikin detail halus dan bagian lembutnya. Bilang aja minta bantuan pakai sihirku. Jadinya, Zeon nyuruh Kunon bantuin pekerjaannya sekaligus jadi eksperimen buat dia. Manfaatkan aku, Sensei. Terus datang Londi Monde. Dia kesini buat ngajak Kunon bahas tentang esensi sihir. Ganggu aja sih, tidurin aja lah. Pas makan siang, penyihir lain yang iri sama Zeon coba pengaruhin Kunon buat ganti gurunya. Tapi Kunon sih nggak mau. Biarpun dieksploitasi, tapi Kunon ngerasa kalau Zeon guru terbaik. Pinter banget ngejilatnya. Di sini Londi Monde nawarin Kunon buat masuk sekolah sihir. Semua penyihir yang ada di tower juga lulusan dari sekolah sihir. Tapi persyaratannya minimal dia harus berusia 12 tahun biar bisa masuk ke sana. Bisa pakai rendalan gak ya masuknya? 2 tahun kemudian, Zeon Lee dan Kunon coba buat sparring. Sekarang Kunon udah bisa ngeluarin mantra majemuk dengan 55 section. Dengan perkembangan yang luar biasa, dia bisa imbangin sihir Zeon. Apalagi, alat sihir yang mereka kembangin bareng juga udah selesai. Alat sihirnya juga populer, yang bikin Zeon dapat banyak uang tapi dia makan sendiri. Bagilah, udah bagus mau jadi murid. Mereka berdua sebenarnya udah ngembangin 7 alat sihir. Tapi sekarang, Zeon gak bisa lagi minta bantuan Kunon. Soalnya bentar lagi umur Kunon udah 12 tahun. Jadinya, Zeon nyuruh Kunon buat persiapin diri masuk ke sekolah sihir. Yah, Kunon sih gak mau pergi. Soalnya dia ngerasa udah cukup berkembang dengan ajaran Zeon. Udah dapat uang banyak, aku dibuang. Bacot. Ya sebenarnya sih karena elemen sihir mereka beda, Zeon gak bisa ngajarin Kunon sihir air. Makanya dia nyaranin buat ke sekolah sihir. Karena di sana kemungkinan dia bakal ketemu sama penyihir air yang hebat. Lihat itu, Mirika ngasih dukungan ke Kunon dan janji bakal nunggu dia dan ngembangin dirinya. Biar dia bisa pantas jadi pasangan Kunon waktu udah jadi penyihir yang hebat. Janji ya sayang. Sebelum Zeon pergi, Kunon nanya tentang persiapan sebelum masuk sekolah sihir. Apa aku harus jadi penjilat lebih handal? Bukan goblok. Terus Zeon cuma bilang kalau hal terpenting ada di matanya. Gara-gara ini, Kunon jadi ingat tentang tujuan dan ambisinya. Biarpun dia sekarang bisa lakuin banyak hal tanpa ngeliat, tapi dia masih belum bisa nyiptain sihir yang bisa bikin dia ngeliat. Di jalan pulang, Mirika sebenarnya sedih bakal pisah dengan Kunon. Apalagi dia ngerasa kalau Kunon berhasil nyiptain sihir yang bisa bikin dia ngeliat, ada kemungkinan Kunon bakal ninggalin dia. Ya sabar kalau gitu.
Bisa diem nggak? Tapi dia Rossi bilang kalau itu hal yang wajar. Karena di dalam hati manusia ada sisi gelap dan sisi terang. Dan nyuruh Mirika tetap pilih jalan yang terang. Apalagi Mirika udah latihan keras selama 2 tahun terakhir. Sebelum mulai sekolah sihirnya, Kunon terus coba lakuin eksperimen dengan sihirnya. Tapi semua yang dia coba belum ada yang berhasil. Terus pas udah tengah malam, Kunon ajak Iksio buat ke sauna buatannya. Gak ajak ayah. Gak ajak ibu. Akhirnya semuanya deh yang ikut ke sauna. Kunon ajak mereka ke sauna soalnya dia pengen refreshing. Soalnya eksperimennya lagi buntu. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Hal ini bikin Kunon tambah penasaran. Kayak gimana muka dan apa yang dilihat sama orang lain selama ini. Sampai akhirnya dia coba buat nerapin semua hal yang dipelajari. Dan buat sederhana mungkin. Dan akhirnya dia berhasil dan bisa ngelihat buat pertama kalinya. Aku berhasil. Orang pertama yang pengen Kunon lihat itu dirinya sendiri. Dia pengen lihat rupa orang yang dia benci selama ini dan udah nyusahin orang lain. Ganteng juga ya aku. Habis lihat diri sendiri, Kunon gak ngerasain apa-apa dan bingung harus senang atau tetap benci sama dirinya. Tapi kok ada kepiting? Gak lama ada Iko datang. Iko yang tahu Kunon sekarang udah bisa ngelihat langsung peluk Kunon. Sampai-sampai nyenggol sihir matanya. Pusing jir, sihir mata Kunon ini masih belum sempurna. Biarpun dia udah bisa ngeliat, tapi masih belum sesuai. Kayak Iko yang punya tanduk. Kepiting besar ini juga muncul di penglihatan Kunon. Waktu dia lihat pemandangan di luar juga, pemandangan yang indah malah jadi kelihatan suram. Ibu dan kakaknya seneng banget waktu tahu Kunon udah bisa ngeliat. Tapi ada yang aneh sih memang. Tapi mereka kok jadi kelihatan keren ya? Terus dia pastiin ke Iko, apa manusia emang punya sayap? Iko malah bilang kalau semua manusia punya sayap buat bisa terbang tinggi menuju kebebasan dan potensi tanpa batas. Sesat nih orang. Di sini, Kunon sadar kalau cuma dia yang ngeliat hal-hal itu. Gak lama ayahnya datang. Itu wujud apa? Waktu semua udah keluar buat nyiapin perayaan, ayah emang kayak kabut ya? Shh, jangan keras-keras. Di Black Tower juga, Zeon dapat kabar kalau Kunon udah bisa ngeliat. Beberapa hari kemudian, Mirika udah gak sabar buat nemuin Kunon. Terus Kunon pameran sihir Glass Eye-nya. Coba lihat muka aku. Jelas dong, pasti kamu cantik banget. Semua yang lihat Kunon udah sesuai sama apa yang dia bayangin. Kecuali bulu putih di kepalanya. Tapi yang lebih anehnya lagi, dia malah lihat Zeon yang kaya cahaya. Silaunya. Kan aku emang menyilaukan. Terus diajak Zeon buat ngobrol berdua. Tapi waktu Kunon ceritain semuanya, Zeon malah ketawa. Zeon di sini punya dua dugaan. Yang pertama, Kunon ngeliat bentuk-bentuk jiwa. Yang kedua, pola penyakit sihir yang bisa bikin halusinasi visual. Soalnya ada energi sihir yang banyak di beberapa lokasi. Sedangkan tempat lain jadi jalur aliran energi sihir. Zeon sih pernah pergi ke salah satunya dan ngeliat hal gaib. Tapi buat kasus Kunon, mereka belum tahu pasti. Biarpun gitu, ada banyak cara buat bisa ngeliat. Contohnya ada makhluk yang buta warna, punya banyak mata, dan buta. Jadi nggak ada yang tahu cara ngeliat yang betul itu gimana. Dan Kunon punya caranya sendiri buat ngeliat. Ya, ada juga kemungkinan kalau apa yang dilihat Kunon sekarang jadi pertanda sesuatu yang penting. Berkat Zeon, sekarang Kunon jadi lebih tenang. Tapi tetap aja silau. Kunon udah mulai persiapan buat berangkat ke sekolah sihir. Terus malamnya, mereka ngerayain ulang tahun Kunon yang ke-12 tahun. Ayahnya ngasih dia tongkat sihir baru. Ibunya ngasih dia pena. Dan Nixio ngasih dia buku rekomendasi makanan. Tapi pesta ini juga sekaligus jadi perpisahan buat mereka. Apalagi, sekolah sihirnya di tempat yang jauh banget. Udah dong sedih-sedihnya. Mending kita senang-senang. Habis makan, Kunon ngobrol berdua dengan Mirika. Terus Mirika ngasih dia gelang couple sebagai hadiah ulang tahun. Di hari keberangkatannya, jelas saja semua orang jadi ngerasa sedih. Terus Kunon langsung aja masuk kereta tanpa pamitan. Gak cuman Kunon, Iko juga ngelakuin hal yang sama. Emang contoh buruk mayat satu ini. Di kereta, Kunon udah mulai gak sabar mulai belajar di sekolah sihir. Perjalanan dari kerajaan Nuklia ke sekolah sihir di Rasik perlu waktu sekitar sebulan. Lama banget. Kalau mau cepat ya naik pesawat. Tapi sebelum ke di Rasik, mereka mau mampir dulu ke rumah kakek Kunon. Habis dari sini, Kunon juga bakal pisah sama Iko. Soalnya Iko mau resign buat bisa nikah. Jangan sedih ya pisah sama cewek cantik ini. Pas sampai di rumah kakeknya, 4 tahun lalu, Kunon pernah kesini dengan keluarganya. Ya, biar sedikit maksa sih. Dengan ngancem gak bakal berhenti joget biar bisa diajak ke tempat kakeknya. Dulu Kunon maksa kesini biar bisa baca buku dan belajar sihir. Gak lama, kakeknya nyambut dia dengan sumringah. Tapi di penglihatan Kunon, kakeknya punya tanduk kayak Raja Iblis. Kakeknya sih pengen beliin dia macam-macam. Tapi surat dari ibu Kunon malah batasin uang belanja buat Kunon. Kalau nggak ketahuan kan nggak apa-apa. Kunon sih nggak mau, dan mau ketemu mayat baru yang gantikan posisi Iko. Mayat barunya ini namanya Rinko. Dia juga punya tanduk yang sama kayak Iko. Ya soalnya dia ini adiknya Iko. Bedanya dia udah punya tunangan nggak kayak Iko yang masih jomblo. Mau kupukul.
Untungnya sifat Riko ini mirip sama Iko. Terus Iko ngasih tahu kebiasaan dan makanan kesukaan Kunon. Iko juga ngasih tahu Rinko buat jangan ajarin hal mesum ke Kunon. Takutnya Kunon yang awalnya soft boy malah jadi bad boy. Mungkin kalau jadi buaya darat gak apa-apa kali ya. Jangan, pokoknya jangan. Sebelum Kunon pergi, dia ngucapin perpisahan ke Iko. Biarpun dalam beberapa tahun lagi, mereka masih bisa ketemu. Dari sini, kehidupan baru Kunon dimulai dan bakal ketemu orang-orang baru. Sebelum sampai di Rasik, mereka mampir ke kota terdekat. Terus Kunon salfok sama buku sihir. Pas di dalam mereka lihat-lihat. Ya udah beli aja. Mau makan angin. Ya soalnya harga buku sihirnya mahalnya nggak ngotak. Gimana enggak? Setiap buku sihir itu cuma ada satu dan nggak ada salinannya. Nggak lama muncul penjaga tokonya. Penjaga toko yang tahu kalau Kunon ini penyihir minta buat ditunjukin sihirnya. Buat Tono cantik apa sih yang enggak? Terus Kunon buat kucing kecil dengan Aori. Penjaga toko ini nggak bisa sihir. Tapi dia terpresi buat bisa kerja di bidang sihir. Kunon juga dapet info kalau ada sign dari kerajaan suci yang bakal jadi murid baru juga. Terus penjaga toko ngasih lihat buku Zeon yang mau dijual dengan harga diskon. Gak mau, kenapa harganya mahal kayak anggaran MBG? Kunon gak mau beli buku Zeon soalnya kan dia ini muridnya. Habis itu, mereka masuk ke toko pakaian. Di sini, Kunon sih lagi pegang-pegang sel bulu. Si pemilik toko malah jadi marah. Soalnya sel itu terbuat dari bulu Dark Fox yang langka. Kunon yang udah hafal dengan tekstur bulunya, bikin Dark Fox yang tekstur dan bentuknya mirip banget dengan aslinya. Kalau buat cewek bisa nggak? Dasar mesum. Aku cuma mau lepasin keperjakaanku kok. Bacot. Akhirnya mereka sampai di sekolah sihir di Rasik. Tapi waktu mau daftar, asramanya malah penuh. Bangke lah. Ya untungnya mereka dikasih pamflet agen properti. Jadi nggak perlu repot-repot buat cari rumah. Besoknya, waktu mau check-in ujian masuk, Rinko nggak dibolehin buat masuk. Kalau pakai ini boleh kan? Gua nggak bisa disogok ya. Di dalam, Kunon ketemu sama calon murid baru yang lain. Tapi yang duluan disapa malah si cewek Sain. Dasar buaya. Padahal Kunon cuma pengen tahu tentang sihir cahaya. Gak cuman itu, Sain ini juga ternyata seorang Hiroskar. Yang bikin dia mati rasa. Takdir yang mempertemukan kita. Apa sih ini anak? Gak lama muncul Profesor Sof dan asistennya yang namanya Saifi. Terus Sof ngucapin selamat atas kelulusannya di sekolah sihir. Yeay! Mereka lulus, soalnya di sekolah ini mereka bakal diterima kalau udah jadi penyihir. Apalagi, penyihir yang punya tanda sihir itu langka dan berharga. Di sekolah sihir di Rasik ada 3 tingkatan kelas. Yang pertama, tingkat dasar buat belajar dasar-dasar sihir. Tingkat kedua, ada bimbingan guru yang mirip kayak sekolah biasa. Di tingkat ketiga, ada kelas lanjutan yang bebas buat milih buat pelajarin apapun. Mulai dari bikin mantra baru, nulis grimoire, atau nyiptain alat sihir baru. Tapi masalahnya, kelas lanjutan ini dibuat untuk nyiptain penyihir papan atas. Jadi bakal sulit buat masuk dan lulus dari sana. Apalagi mereka ini masuk lewat jalur rekomendasi. Udah nggak sabar nih. Pertama ada ujian keterampilan. Yang pertama maju ada Heng dengan elemen api 2 bintang dan bisa pakai 7 mantra. Di tes ini dia keluarin Karyu. Biarpun yang disihir dasar tapi kendali Heng bagus banget. Selanjutnya ada Ria dengan elemen angin bintang 2 yang bisa pakai 8 mantra. Mundur dikit ya. Oke. Dia keluarin sihir menengah yang ngumpulin angin di udara dan lepasin sihirnya pas sudah padat. Selanjutnya ada Reyes Sunshine dengan elemen cahaya bintang 3 yang bisa pakai 5 mantra. Mantra andalannya sih healing, tapi karena nggak ada yang lagi luka, jadinya dikeluarin sihir serangan dengan kecepatan cahaya. Dan terakhir ada Kunon dengan elemen air bintang 2 yang cuma bisa pakai 2 mantra. Cuman 2? Iya, 2 aja. Padahal Sof diminta buat bikin ujian Kunon jadi lebih sulit. Ya, soalnya dia punya 2 rekomendasi. Yang pertama dari Londemonde dan yang kedua dari Zeon yang minta ujian yang menantang buat Kunon. Kasih aja ujian paling susah buat muridku. Dia pasti bakal bikin kalian tercengang. Ternyata Zeon ini terkenal loh di kalangan penyihir. Dengar itu, Kunon sih oke-oke aja. Tapi Saifi kelihatan judes ke Kunon. Apalagi habis tahu kalau Kunon ini muridnya Zeon. Langsung aja lah, kasih ujian paling sulit. Dukung aku ya, Sain. Stop ya genit-genitnya. Di sini, Sof ngeluarin sihir menengah yang bikin dinding angin di sekitar penggunanya. Menurut Sof, Kunon yang cuma bisa 2 mantra sihir gak bakal bisa nembus sihirnya. Apalagi, angin pasti bakal ngehalau air. Gak cuman itu, penyihir yang cukup hebat juga bakal kesulitan dengan tugas ini. Cuman itu, coba dulu baru bacot.
Terus Kunon ngeluarin banyak bola air, dan dia gandakan semua bola airnya. Habis itu dia ubah warnanya jadi warna merah, yang jadinya kelihatan kayak kabut. Terus Kunon bikin kursi air. Ya, menurut Kunon sih ujiannya udah selesai. Soalnya dia bisa pertahanin sihirnya selama 2 hari. Sedangkan Soft paling lama bisa bertahan beberapa jam dengan sihir menengahnya. Karena nggak ada aturan tentang batas waktu, Kunon selesaikan ujian ini dengan uji ketahanan. Oke, kamu menang. Dengan gampangnya, Kunon bisa ngalahin Soft. Kok dia jago sih? Terus mereka lanjutin dengan wawancara individu. Tapi Kunon malah gangguin si Sign. Nana cantik, siapa yang punya? Bisa berhenti gangguin orang nggak? Sebelum giliran Kunon, Sof pengen mastiin langkah berikutnya waktu ujian praktek sebelumnya. Ternyata Kunon udah rencanain buat ngikis sihir anginnya Sof dan rebut kendali sihirnya. Emang bisa gitu? Ya, menurut feeling Kunon sih bisa. Apalagi ngambil alih kendali sihir orang lain lebih gampang dari dalam. Jadi dia bakal biarin air masuk ke dalam dan ganggu sihirnya. Soalnya air bisa nembus dan nyerap di sebagian besar bahan. Sekarang giliran Kunon buat sesi interviewnya. Boleh gandeng nggak? Nggak boleh. Di dalam Kunon jadi kaya buta lagi. Soalnya dia gak bisa deteksi dan lihat apa-apa. Tiba-tiba muncul 7 orang misterius. Jangan dekat-dekat, aku udah tunangan. Aku udah nenek-nenek loh. Biarpun gitu, wanita matang tetap bisa bikin aku tergoda. Gombal terus. Terus Kunon pengen terapin sihir yang baru dilihat hari ini ke dalam sihirnya. Berkat ini, Kunon ditempatkan di kelas lanjutan. Tapi belum juga selesai ngomong, Kunon udah keluar duluan. Dasar anak gak sopan. Sang nenek ini jadi semangat banget buat ngajarin Kunon. Apalagi waktu dilihat gelas air Kunon yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Rinko kirim surat ke rumah Kunon. Dia kasih tahu kalau Kunon lulus dan masuk di kelas lanjutan. Tapi masalahnya Kunon kebablasan dan bikin halaman sekolah jadi warna merah darah. Gara-gara itu sekarang dia dijuluki si pembuat onar. Ih, nakal banget sih. Sebagai hukuman, ayahnya nggak bakal kirim uang selama sebulan. Ya, nggak masalah sih. Soalnya di kelas lanjutan ada aturan. Kalau mereka nggak boleh terima uang kiriman. Mereka yang di kelas ini harus bisa cari uang sendiri. Raya sih nggak setuju, soalnya dia kan ke sekolah ini buat belajar sihir. Tapi salah satu syarat buat jadi penyihir papan atas ya bisa ngasilin uang. Ujung-ujungnya duit juga. Pantas aja Rais protes, soalnya biaya hidupnya 1,5 juta neka per bulan. Skincare sekarang kan emang mahal-mahal. Pengeluaran segitu sih sebenarnya buat biaya hidup dan gaji 2 pelayannya. Terus Saifi antarin mereka buat room tour. Setiap murid kelas lanjutan dapat 1 lab pribadi. Tapi buat obat-obatan dan bahan penelitian jadi tanggung jawab masing-masing. Mereka sih bebas, mau rajin atau males-malesan. Tapi mereka juga harus kumpulin kredit dari para profesor biar gak turunin ke kelas tingkat 2. Kalau Kunon sih malah merasa tertantang. Apalagi dia sama Zeon udah pernah buat alat sihir dan ngasilin banyak uang. Ya, biarpun Kunon nggak dikasih sama sekali sih. Kalau aku punya banyak uang, kamu mau nggak ngedate sama aku? Agresif banget sih. Pas udah di rumah, Kunon cerita kalau dia selalu ditolak sama Sain. Makanya, jadi cowok jangan agresif. Sosok jual mahal lah, tapi yang dikhawatirin Rinko bukan itu sih. Dia khawatir kalau Kunon gak bakal bisa bayar gajinya. Masalah gajimu aman kok, itu baru mantap. Sedangkan di rumah Reyes, mereka kebingungan harus gimana buat cari uang. Apalagi sihir penyembuhnya gak boleh dibisnisin. Sampai di sekolah juga, Reyes masih aja gak tahu caranya ngasilin uang. Terus dia lihat bisnis Kunon yang laris manis. Dia buka jasa Sleep Sanctuary, tempat di mana orang-orang bisa tidur dengan nyaman dan nyenyak. Ya tentunya dengan ranjang air yang jadi sihir favorit Zeon. Kunon kepikiran bisnis ini, soalnya para penyihir pasti banyak ngelakuin riset yang bikin mereka kurang istirahat. Kamu boleh dapat 1 ruang lab lagi, tapi sebagai gantinya, Kunon harus buka jasanya ke para profesor juga. Dengan review positif dari para pelanggan, Kunon bisa ngasilin banyak uang dari bisnis ini. Sekarang, rumah Reyes jadi gelap karena nggak punya uang. Pelayannya sih nyaranin buat konsultasi ke para profesor. Reyes yang udah lakuin itu malah disuruh minta syarat ke Kunon. Ya udah, lakuin aja kenapa sih? Besoknya di sekolah, Reyes buang semua harga dirinya buat minta syarat ke Kunon. Sebelum mulai, Kunon minta buat dipanggilin Profesor Saifi. Ya, soalnya kan kalau cewek sama cowok berduaan, orang ketiganya setan. Kunon udah tahu situasi Reyes sekarang. Dia perlu uang buat hidup dan gaji pelayannya. Jadinya, Kunon ajak kerjasama buat jual alat sihir pakai sihir pemurniannya. Reyes sih mau nggak mau setuju. Terus mereka panggil Profesor Surya. Anda sungguh sangat cantik dan menggemaskan seperti biasanya. Aduh, makasih ya. Profesor Surya ini salah satu penyihir cahaya. Di sini Profesor Surya ngasih bibit herba suci si Sila. Menurut Raya sih mustahil buat bisa budidaya herba suci ini. Apalagi herba suci ini cuma bisa tumbuh di tanah suci. Tapi Kunon udah lakuin riset soal herba suci dan tanah suci. Terus Kunon nyuruh Reyes buat bikin tanah suci buatan. Pakai mantra khusus sign yang disebut Sanctum. Menurut Profesor Surya juga kalau itu layak buat dicoba. Bener aja, waktu Reyes pakai sihir Sanctumnya, benihnya langsung bisa tumbuh.
Kunon juga udah investasi 1 juta neka buat beli bibit herba suci ini. Dengan keberhasilan ini, Kunon langsung seneng banget dan catat hasil eksperimen mereka. Lihat Kunon yang semangat soal sihir jadi ngubah persepsi Reyes tentang Kunon. Dan bikin Reyes sadar kalau selama ini Kunon bukan lagi godain dia. Kamu pasti jatuh cinta ya sama aku. Gak akan. Pas bunganya udah tumbuh, Profesor Sereya tumbuk dengan bahan lain. Dan sebagai finishing, Kunon pakai sihirnya buat bikin pilnya. Waktu dijual, mereka bisa ngasilin 2 juta neka. Akhirnya bisa hidup. Selesai jual pilnya, Kunon traktir Reyes dan pelayannya. Mereka di sini buat ngerayain hasil eksperimen mereka yang berhasil. Tapi balik-balik, Kunon malah kelihatan lesu. Ya gimana enggak, soalnya makan siang itu ngabisin 220 ribu neka. Apalagi para pelayan pesan anggur yang mahal. Makanya jangan terlalu royal dia cowok. Di depan labnya ada Hank dan Ria yang mau minta saran ke Kunon. Karena mereka bukan cewek, jadinya Kunon gak mau mikir keras. Jadinya dia tawarin mereka buat coba ide-ide Kunon. Dengan nyuruh Hank manggang bacon dan nyuruh Ria buat terbang. Kunon juga bakal bayar mereka buat lakuin itu. Daripada buang-buang waktu kan? Ya, demi bisa dapat uang, mereka berdua sih setuju aja. Sekarang, Kunon punya produk baru. Sebelum dicoba ke pelanggan, Kunon mau Profesor Soft dan Saifi jadi tester. Ya, mereka nggak mau sih, soalnya takut ketagihan. Waktu Kunon pergi, ada 3 cewek yang nyari dia. Kunon yang coba tambah paket tidurnya dengan produk bantal tikusnya, bikin bisnisnya jadi tambah lancar. Terus Kunon coba lihat Hank yang lagi manggang bacon, tapi masih gosong sih. Soalnya Hank ngerasa sulit buat konsisten pertahanan sihirnya dalam waktu lama. Sedangkan Ria yang coba terbang pakai sihirnya malah terbang tinggi dan hampir celaka. Terus mereka minta buatin sandwich di kantin dengan bacon gosong yang dipanggang Hank. Pas mereka mau balik ke lab buat makan siang, di sana ada Reyes juga. Reyes kesini ngajak Kunon buat makan siang bareng. Soalnya kalau sama Kunon dia bisa dapat makan gratis. Ya, tapi yang mereka makan bacon gosong yang rasanya nggak enak. Waktu Kunon balik ke tempat bisnisnya, udah ada banyak orang yang lagi ngantri. Apalagi 3 cewek ini yang udah gak sabar buat ketemu sama Kunon. Jangan serobot antrian dong, mau gak mau mereka ikut ngantri. Tujuan mereka sih awalnya pengen ngomongin sesuatu ke Kunon, tapi malah teralihkan dengan produk baru Kunon yang menggoda. Mau coba nggak bantal baru ini? Iya, kami mau coba. Malah pulet tidurnya. Berkat saran Kunon, Hank dan Ria pelan-pelan berhasil lakuin tugas mereka. Budidaya herb suci Reyes juga udah berkembang. Tapi Reyes masih belum yakin dengan alasan kenapa mereka harus bisa ngasilin uang sendiri. Menurut Saifi, penyihir polos yang cuma berkutat di sihir sering dimanfaatkan sama orang jahat di luar sana. Makanya, para penyihir dibina dan dibekali biar bisa belajar tentang hidup bermasyarakat. Sampai sini paham? Di sekolah ini juga ada beberapa faksi. Dan 3 faksi terbesar di kelas lanjutan ada ability, harmony, dan rationality. Karena di kelas lanjutan, para profesor nggak bisa campur tangan langsung. Jadinya, faksi ini dibikin buat tolong-menolong antar siswa. Kunon sih nggak terlalu tertarik dengan faksi. Soalnya kan mereka bebas mau ngapain aja. Tapi beda ceritanya kalau dia dikelilingi banyak cewek. Dasar buaya. Karena mereka udah sebulan sekolah di sini, jadinya mulai sekarang waktunya perekrutan faksi. Karena utusan masing-masing faksi nggak bisa rekrut Kunon dan malah tergoda dengan nyenyaknya fasilitas tidur Kunon. Jadinya sekarang para ketua faksi yang turun tangan langsung. Di tempat lain, Hank cuma bisa ngeluh dengan tugasnya menganggang bacon. Beda dengan Ria yang sudah mulai paham caranya terbang. Biar aman, Kunon pakai si airnya biar nggak bahaya. Tapi pas mau coba eksperimen terbangnya, mereka malah lihat kok ada yang lagi tarung. Yang tarung sih para ketua faksi yang rebutan buat rekrut Kunon. Si elemen tanah ini dari faksi ability, si elemen angin ini dari faksi harmoni, dan si elemen kegelapan ini dari faksi rationality. Kayaknya seru deh. Hank yang kebingungan dan terpaku dengan teori bingung harus apa. Gak lama datang Kunon. Di sini Kunon kasih saran buat lebih kreatif lagi dengan sihirnya dan biarin dirinya bisa bebas berkreasi. Berkat ini Hank jadi sadar kalau dia bisa coba banyak hal dengan sihir dan datang murid dari faksi harmoni yang ikut dia. Di tempat lain, Ria yang gak bisa ngendalin sihirnya buat terbang dapat saran dari seorang cewek buat ikutin aliran angin biar lebih stabil. Ria juga direkrut buat masuk ke faksi rationality. Pas makan siang, Hank udah berhasil panggang baconnya jadi lezat. Gak cuman itu, dia juga udah panggang jenis daging yang beda. Karena daging yang dipanggang Hank kebanyakan, jadinya mereka jual dagingnya ke kantin. Pas mau balik, Hank dan Ria cerita kalau mereka udah direkrut masuk faksi. Reyes juga udah dapat tawaran buat masuk faksi ability. Kok nggak ada yang nawarin aku?
Yah, gimana mau rekrut orang ketua faksinya tarung sampai tumbang gini? Padahal mereka tarung cuma buat tentuin giliran loh. Dengan giliran pertamanya, Biles ketua faksi Ability nugasin si penakluk laki-laki buat rekrut Kunon. Malamnya, Kunon nulis surat buat Mirika. Dia ceritain semua hal seru yang udah dijalanin di sekolah, termasuk punya teman baru, apalagi ada ceweknya juga. Besoknya, Kunon yang lagi ngajarin Riyah buat terbang didatangin sama Elia dari faksi Ability. Dia kesini buat rekrut Kunon. Aku lebih tertarik ke kamu daripada faksinya. Gombal ih. Baru juga Elia dari faksi Ability pergi. Sekarang muncul Elva dari faksi Harmoni. Jelas aja tujuannya sama. Kok masih tanya? Apapun bakal aku turutin buat cewek cantik kamu. Beneran ya. Dan terakhir muncul Chassis, utusan dari faksi Rationality. Masih dengan tujuan rekrut Kunon. Tapi biarpun menurut Riyah dia ini imut banget. Kali ini buat pertama kalinya Kunon cuekin seorang cewek. So imut sih jadi cewek. Kok cewek simut itu kamu cuekin? Ya soalnya dia bukan cewek. Terus mereka ketemu sama cewek yang sebelumnya rekrut dia. Kalau Kunon mau gabung juga nggak? Jelas mau lah. Biar setiap hari bisa ketemu cewek secantik kamu. Ganjen banget nih orang. Malamnya, faksi Ability ngerayain keberhasilan mereka buat rekrut Kunon. Tapi di tengah pesta, malah datang Lulu dari faksi Rationality yang terobos masuk. Si Lito dari faksi Harmoni juga datang. Mereka di sini pengen konfirmasi. Soalnya Kunon nerima tawaran semua faksi. Jadinya mereka mau langsung konfirmasi ke Kunon. Di tempat lain, Mirika kelihatan lagi bertarung dengan beruang. Mirika yang kehilangan pedangnya dan hampir diserang beruang, diselamatin sama Lyle. Ngerasa masih lemah, Mirika ngerasa masih harus banyak latihan. Pas balik ke rumah, dia seneng banget dapat surat dari Kunon. Tapi waktu dibaca, itu malah bikin Mirika khawatir. Soalnya di suratnya, dia ceritain kalau Kunon punya temen cewek. Waktu lagi sarapan, Rinko tiba-tiba mau buat buku kas. Biar dia bisa pantau masukan dan pengeluaran dengan rapi. Ya, semua itu udah dibuat Kunon sih. Tapi masalahnya dia lupa taruh catatannya di mana. Cari sampai ketemu. Pas sampai di labnya, Hank dan Ria nyuruh Kunon buat sembunyi. Belum sempat dia sembunyi, datang perwakilan dari 3 faksi yang kelihatan marah banget. Kunon sih santai aja, malahan dia tetap bisa makan dan ngobrol santai dengan Reyes. Ayo pergi, beruntung banget sih bisa diantarin peri-peri cantik ini. Semoga beruntung ya. Kunon dibawa buat nemuin ketua dari 3 faksi. Waktu Bel dan Lulu ngenalin diri sih Kunon biasa aja. Beda banget, pas si Lito yang ngenalin diri. Maukah kamu kencan denganku? Terus Kunon diajak buat ngobrol tempat lain. Mereka di sini minta Kunon buat mastiin pilihannya, biar dia gak ngecewain cewek-cewek yang udah rekrut dia. Kunon bakal milih buat gabung sama faksi. Emang kamu pantas? Ya, siapa yang tahu. Tapi waktu si Lito yang nanya, aku bakal berusaha keras demi kamu. Perlakuannya beda banget ke cowok sama ke cewek. Ya, buat buktiin kepanasannya masuk ke 3 faksi, Kunon ditantangi 3 faksi dalam pertarungan sihir. Gosipnya udah nyebar dengan cepat, sampai bikin orang-orang penasaran dan pengen lihat langsung. Sebelum mulai, Profesor Saifi ngeluarin barir buat nangkal mantra serangan. Siapa yang barirnya pecah duluan atau nyerah, dia yang kalah. Tim faksi sih rebutan buat mulai duluan, tapi mereka malah berantem. Jangan rebutan gitu dong, langsung serang semua aja gak apa-apa sih. Ih, tengil banget sih. Kunon langsung aja keluarin sihir yang sama waktu dia lawan Profesor Soft. Bedanya sekarang dia lanjutin dengan buat hujan. Air dari hujan ini udah kayak slime, yang bikin badan lengket dan gak bisa gerak. Sampai-sampai hujan slime ini bikin perwakilan faksi jadi nyerah. Para penonton sih lihat hujan itu kayak hujan biasa. Para ketua faksi juga ikut bingung. Terus Kunon lepasin sihirnya, yang bikin airnya jadi air biasa. Tapi Sandra dan si cewek tapi cowok masih kesel dan langsung pergi. Jadi hujan apa itu tadi? Yah, siapa yang tahu? Tadi hujan apa sih? Kunon jelasin kalau itu hujan slime. Apalagi hujan slime itu bisa bikin gak bisa lihat dan bernafas. Kunon juga dulu sering pakai sihir ini buat adu sihir dengan Zeon. Kunon bisa menang kalau nyerang duluan aja sih. Ya, dengan kemenangan Kunon ini, para ketua setuju berjadiin Kunon anggota dari 3 faksi. Akhirnya, aku bisa dekat kamu setiap hari. Kok lama-lama cringe ya? Lulo yang malas ngomong minta Sito buat nyuruh Kunon minta maaf ke seniornya yang udah dia kalahin. Jelas dia mau, kecuali Chassis. Dia cewek kok, kelaminnya anjing cowok. Aku udah salah. Balasan surat dari mereka nyeritain kalau dia ikut ujian Departemen Satria di sekolah lanjutan bangsawan. Biarpun dia diremehkan, dia bisa menang dan lulus ujiannya. Ini dia akhir dari alur cerita anime Majutsushi Kunon wa Miteiru. Kisah cinta LDR antara Kunon dan Mirika yang saling memantaskan diri buat bersama. Ya, tapi di sekolah serius sih Kunon sebenarnya ganjen ke semua cewek. Apalagi sekarang, banyak cewek yang ngelilingin dia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar Batime bisa dikelilingin cewek-cewek juga.